pagi Pak Fayan. Pagi. Bagaimana kabarnya? Kabarnya baik-baik saja. Selama ini sehat ya? Ya, sehat. Sehat sekali. Ya. Baik Pak Fayan, hari ini saya mengunjungi Pak Fayan bermaksud untuk melakukan pendampingan individu yang pertama. Seperti jadwal yang sudah diberikan, tapi hari ini selama kurang lebih 1 hari, 1 hari tidak, 4 CP saja, hanya bagaimana kita menyelesaikan wawancara hari ini, tergantung panjang pendeknya nanti cerita Pak Wayan, ya begitu ya. Baik Pak Wayan, kedatangan untuk pendampingan 1 kali ini tujuannya untuk CGP membantu menerapkan hasil pembelajaran daring dan lokakarya sehingga Pak Fayan selaku CGP itu mampu mengembangkan diri, juga untuk guru lain, dan bagaimana cara melakukan refleksi, berbagi, dan kolaborasi. Yang pertama. Yang kedua, tujuannya supaya Pak Fayan sebagai CGP itu memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Yang ketiga, bagaimana membantu CGP, yaitu Pak Fayan sendiri, untuk merencanakan, menjalankan, merefleksi, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan melibatkan orang tua. Itu tujuannya. Tetapi seperti yang kita tahu, dalam pendidikan atau pembelajar daring selama kurang lebih 1 bulan kemarin kan ada ini ya, fase-fasenya ya, ada merdeka itu ya. Saya rasa Pak Fayan selain mengikuti juga ada sudah mengumpulkan tagihan-tagihan tugas dan sebagainya. Saya rasa sudah semakin kesini semakin paham. Apalagi nanti berulang lagi, merdekanya akan terus berulang sesuai dengan modul berapa yang diajarkan gitu ya Pak Fayan ya. Dan untuk pendampingan kali ini kita akan berdiskusi untuk memfokuskan 4 hal saja. Yang pertama untuk diskusi tentang belajar daring, yang kedua untuk refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran KHD, dan yang ketiga diskusi pembuatan kerangka portofolio digital. Yang berikutnya yang terakhir yaitu diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Itu yang kita akan bicarakan hari ini Pak Fayan. Siap? Siap ya? Siap. Bila siap saya duduk di sini pasti siap. Saya yakin siap. Baik Pak Fayan, tadi baik kondisinya, mudah-mudahan akan selalu baik. Karena kita masih banyak pekerjaan, itu tugas-tugas itu tadi. Baik Pak Fayan, untuk aktivitas pendampingan ini Pak Fayan sudah menyiapkan, sebenarnya ada beberapa yang harus disiapkan yang berkaitan dengan materi yang tadi kan, tapi saya yakin Pak Fayan sudah paham begitu toh. Jadi kita langsung khususkan ke wawancara saja. Yang pertama, kira-kira apa saja sih proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini Pak? Ya, apakah apa saja yang sudah dilakukan sebagai capaian Pak Fayan? Ya. Maksudnya di kelas Ibu? Maksudnya ya di kelas, di kehidupan sebagai pengajar. Ya. Yang pertama bahwa yang sudah saya lakukan selama ini tentunya kembali kepada apa yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Ya, bahwa selama ini saya sudah paham bagaimana pembelajaran yang berpusat pada murid itu, dan ternyata menurut saya di saat saya melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid itu, anak-anak itu senang. Ya, anak-anak senang, dibuktikan dengan penilaian yang saya lakukan terhadap diri saya dari siswa tersebut, dari siswa-siswa di kelas. Lalu yang kedua, bahwa yang saya lakukan juga selama ini adalah di setiap akhir pelajaran itu saya selalu melakukan kegiatan refleksi. Ya, kegiatan refleksi. Dalam kegiatan refleksi tersebut yang saya lakukan itu adalah yang pertama, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik saya di kelas yang saya ajar itu untuk menilai terhadap saya. Ya, mulai dari metode mengajar, terus cara bicara saya, perilaku saya di kelas,
lalu tutur kata saya, lalu pendekatan-pendekatan yang saya lakukan terhadap siswa itu seperti apa. Dan saya berikan kebebasan kepada mereka untuk menilai berdasarkan hati nurani mereka. Dan saya sampaikan kepada peserta didik, tidak boleh tulis nama. Ya, mungkin kalau tulis nama mereka takutnya nanti yang sampai, oh Pak Guru marah nanti. Dan ternyata mereka melakukan penilaian itu betul-betul real, sesuai dengan yang mereka alami di kelas, yang mereka lihat, yang mereka dengar. Lalu yang kedua itu adalah bahwa saya juga sudah melakukan penilaian terhadap diri mereka sendiri, bahwa saya memberikan instruksi kepada mereka agar mereka itu bisa menilai dirinya sendiri terkait dengan pelajaran yang mereka ikuti pada hari itu. Apakah mereka itu sudah paham, sudah mengikuti serius, tidak? Jadi mereka itu saya ajarkan atau dilatih untuk bisa mengevaluasi diri mereka sendiri. Itu yang saya lakukan. Terus yang kedua, berkaitan dengan nilai kolaboratif yang sudah saya lakukan, Ibu. Saya sudah lakukan pengamatan pembelajaran dalam kelas oleh teman sejawat. Jadi saya sudah lakukan itu, hanya mungkin yang belum itu tindak lanjutnya seperti apa. Yang belum, karena selama ini saya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan baik sebagai pengajar maupun tugas-tugas yang diberikan dalam LMS. Tetapi saya sudah lakukan itu kegiatan kolaboratif. Lalu kalau kegiatan mandiri itu saya cari video-video tutorial di YouTube atau bahan-bahan referensi di internet di Google itu bagaimana cara membuka atau mendesain aplikasi Canva. Ya, terutama yang saya buat selama ini, Ibu, terkait dengan tugas-tugas yang saya lakukan, saya menggunakan aplikasi Canva semua. Itu mungkin pengembangan diri yang saya buat selama ini. Lalu di hari Jumat dengan hari Sabtu kemarin, Ibu, saya mengikuti kegiatan bersama Bapak Fasilitator. Itu bagian dari pengembangan diri saya. Yang pertama itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang saya ikuti di hari Sabtu kemarin. Mungkin seperti itu. Berarti banyak sekali capaiannya sebagai CGP yang padahal baru kurang lebih 1 bulan mengikuti pembelajaran daring. Dan beruntungnya Pak Fayan karena memang sekolahnya juga sekolah penggerak. Iya. Jadi harus menjadi contoh CGP yang lain. Itu pastinya begitu. Capaian-capaian yang Pak Fayan dapatkan sudah diraih itu, saya yakin semakin kesana akan semakin meningkatkan. Lalu yang berikutnya, bahwa yang saya lakukan hari ini tadi terkait dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan dan kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi hari ini tadi saya buat penjemputan yang sederhana saja untuk Ibu. Saya melatih anak-anak hari Sabtu dengan hari Minggu itu kepop itu seperti apa? Kepop penjemputan. Oh iya. Ya. Itu Dan bagus ternyata sekali. hari ini Luar biasa Pak. Penjemputan yang sederhana dari saya, Ibu. Sederhana menurut Pak Fayan. Saya seumur-umur baru kali ini, apalagi yang berbicara anak. Kepok pakai bahasa Manggarai yang selama saya sudah 12 tahun di sini pun belum bisa ngomong pakai bahasa Manggarai. Jadi saya secara pribadi memang berterima kasih sekali untuk penjemputan yang mengejutkan. Ya, bukan masalah yang itu luar biasa, betul. Untuk melatih anak bagaimana budaya yang ada itu terus dipertahankan. Kalau hanya orang tua terus, ya orang tua juga nanti akan harus ada gantinya kan begitu ya Pak ya. Biasa ya, saya syukur dari jauh-jauh ke sini disambut luar biasa. Baik, kira-kira untuk saya kok mau menanyakan yang ini pasti jawabannya sudah dukungan dari ekosistem sekolah itu kan pasti. Tapi mohon diceritakan saja. Kalau dukungan itu bahwa teman-teman di sini, dari saya juga bangga. Ternyata saya berada di ekosistem yang teman-teman guru itu selalu mendukung apa saja yang saya lakukan. Ada begitu banyak. Terkait dengan pembelajaran aplikasi Canva tadi, Bu, ada satu teman guru di sini namanya Pak Tony, bagus ya. Jadi selain saya cari di YouTube, di Google referensi-referensi yang membantu saya juga selalu berkonsultasi dengan dia. Kebetulan dia sarjana komputer IT ini bagus, ya dia selalu mendukung. Demikian pun dengan Bapak Kepala Sekolah juga. Jadi saya selalu memperoleh dukungan dari beliau. Ya, mungkin saya juga bersyukur saya berada dalam suatu lembaga yang selalu memberikan dukungan terhadap apa yang menjadi kegiatan-kegiatan saya dalam CGP yang sudah saya lewati selama ini. Bagus, memang itu tadi dasarnya sudah, apalagi sekolah penggerak. Itu berarti
arah yang berkaitan dengan guru penggerak ya sudah biasa, apalagi Pak Fayan berarti kesekian guru penggerak yang ada di Yang SMP. kelima sudah. Nah itu kan, iya. Baik, pokoknya tidak malu bertanya. Kan begitu ya Pak ya. Kalau kita masih berlatih ya harus berani bertanya kepada siapapun yang merasa menurut kita lebih, kita minta ilmunya. Jangan mencuri Pak, minta ilmu. Berarti kan benar-benar menanyakan kan langsung beliau tahu. Itu akan menghasilkan seperti yang Pak Fayan capai selama ini. Baik Pak Fayan, kita untuk selanjutnya kita akan membicarakan yang berkaitan dengan lokakarya orientasi kemarin. Iya. Waktu kita diskusi di lokakarya orientasi itu kan ada yang berkaitan dengan harapan, kekhawatiran, dan dukungan yang diberikan khususnya dari ekosistem sekolah. Ini kembali lagi memang sambung menyambung ya Pak ya. Terus yang pertama yang ingin saya tanyakan itu setelah melakukan pembelajaran, ini khusus untuk diri sendiri saja sebelum maksudnya ke situasi sekolah yang memang sudah sekolah penggerak ya Bapak ya. Jadi setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan kurang lebih bersama fasilitator, instruktur, itu bagaimana sih harapan dan kekhawatiran Pak Fayan saat ini? Kalau harapan saya terkait dengan pembelajaran daring itu, Iya. harapan saya ya mungkin bisa ke depan itu pembelajaran daring itu tetap dilakukan, karena itu salah satu cara agar saya sebagai guru itu bisa mengenal IT. Ya, IT. Lalu kekhawatiran saya pada jaringan. Ya. Saya di rumah itu dengan di sekolah juga ada rumit juga jaringan. Saya di rumah itu jaringan juga kurang bagus, sehingga selama mengikuti kegiatan itu saya harus ke rumahnya Bapak. Kebetulan di situ juga agak bagus jaringan. Dua itu saja berarti harapannya satu itu saja, mungkin ada yang lain. Oh, harapannya lagi, maksudnya Iya selama daring. oh ya Selama daring dan sekarang sudah setelah mengikuti pembelajaran 1 bulan itu masih akan harapan pasti muncul kan Pak, ada gitu kan harapannya selama itu. Dan kalau kekhawatiran hanya satu itu tadi ya. Harapannya juga hanya itu saja supaya mengenal IT saja. Iya. Harapan yang kedua adalah bahwa ya saya harus bisa memahami apa yang menjadi isian dari LMS yang ada di LMS itu. Lalu yang berikut harapan saya bahwa saya memiliki komitmen agar apa yang saya pelajari selama ini, apa yang saya lihat dari teman-teman CGP lainnya, apa yang saya dengar dari ibu fasilitator dan juga CGP bisa saya implementasikan di kelas, ya secara khusus, dan di lembaga ini itu secara umumnya sudah saya bisa mempengaruhi teman-teman, ya agar apa yang saya peroleh selama mengikuti 1 bulan itu, ya bisa saya implementasikan dalam kehidupan saya. Iya, tapi yang pasti mulai dari diri dulu. Ya, mulai dari diri. Ya, mulai dari diri bagaimana pokoknya menyerap ilmu yang selama ini didapat dulu, mencoba menguasai kan begitu ya, lalu membagi. Dan selanjutnya Pak, sudah yang berkaitan dengan kekhawatiran yang sebelumnya Pak Fayan itu rasakan, yang rasakan ya, terus terjadi. Ada apa tidak kira-kira? Yang terkait jaringan itu? Jaringan saja ya, kekhawatiran selama pembelajaran. Selama pembelajaran akhirnya terjadi juga kekhawatiran itu. Kekhawatiran itu hanya jaringan. Dan memang menjadi kendala yang. Tapi selama ini saya selalu berjuang agar apapun kendala itu saya harus bisa lewat. Harus ya. Menjadi perjuangan sejati. Ya, itu harus sekali Pak ya. Karena tantangan itu wajib dihadapi kan begitu ya Pak ya. Dan syukur Ibu ternyata di rumahnya Bapak itu jaringan bagus. Iya. Yang kekhawatiran memang hanya satu sih ya Pak ya. Kalau namanya yang belum terjadi berarti tidak ada hanya tentang sinyal. Yang saya alami selama ini hanya di jaringan saja. Baik, dilanjutkan untuk yang berikutnya. Oh, kekhawatiran yang kedua Ibu. Ada. Ya, yang menjadi pertanyaan besar itu apakah saya nanti bisa mengimplementasikan semua tidak pengetahuan yang saya peroleh dari LMS maupun yang saya baca di LMS, yang saya dapat dari ibu fasilitator, dari teman-teman CGP, dari ibu pengajar praktik, ya itu yang menjadi pertanyaan saya nanti. Ya, khawatirnya tidak bisa mengimplementasikan. Ya, apakah saya bisa nanti dengan kendala-kendala yang ada?
Saya yakin percaya, tapi punya harapan. Ya, kalau harapan sih besar sekali Bu. Iya. Ya, pastinya dari kekhawatiran yang begitu, terus harapan yang lebih besar, Ya. saya yakin Pak. Jadi Pak Fayan harus memang semangat. Saya yakin bisa, apalagi ekosistem ini kan begitu. Tapi selama 1 bulan ini ya saya sudah coba dan ternyata berhasil. Ini hasil karyanya. Capaiannya Ya, banyak kan begitu ya. sudah. Iya, ada buktinya. Baik. Ya. Nanti kita foto juga itu. Ya. Yang berikutnya Pak Fayan, bagaimana dukungan yang lain? Kalau tadi kan sudah diceritakan panjang lebar dukungan dari ekosistem Ya. sekolah ya. Ini mungkin dukungan bentuk lain bisa diceritakan Maksudnya dari dari pihak luar, dari ekosistem. sekolah. Iya. Dukungan, Selama IT mengikuti pembelajaran daring. dukungan yang lain itu adalah bahwa terkadang kalau hari Kamis itu Bu, saya kan les siang, Kamis dan Oh, iya. Jumat, dari itu bertabrakan dengan les juga. Tapi ternyata Bapak Kepala Sekolah memaklumi itu, dan selama ini saya hanya bertugas saja kalau saat Zoom itu bertabrakan dengan les. Dan syukur sekali ya teman-teman itu mendukung. Di saat saya tidak masuk, guru BPBK itu mereka arahkan kelas untuk menjaga situasi kelas agar tetap aman. Itu tuh Ya. dukungan yang Ya. sangat berharga untuk Pak Fayan yang sedang pokoknya mengikuti ini pembelajaran ini. Baik Pak Fayan, itu tidak diragukan lagi. Ya. Jadi beruntunglah gitu. Nah, ini selanjutnya Pak Fayan, ini kaitannya dengan modul 1.1 dan 1.2. Ya. Masih ingat ya? Ya. Nah, di sini implementasi perubahan di ruang kelas tadi juga sedikit sudah Pak Fayan ceritakan ya, yang sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada yang pertama yang ingin saya tanyakan, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan ya, yang Pak Fayan pelajari, kira-kira apa perlu perubahan yang dilakukan Pak Fayan waktu di kelas supaya selaras dengan pemikiran Ki Hajar itu tadi? Yang pertama kembali kepada semboyan ya Ki Hajar Dewantara, saya selalu memberikan teladan yang terbaik untuk anak-anak. Ya. Teladan itu banyak hal yang saya lakukan. Yang pertama, di saat saya masuk kelas harus tepat waktu. Datang sekolah juga selalu tepat waktu. Lalu kata-kata yang saya sampaikan juga harus mencerminkan kata-kata yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tentunya tidak boleh menyinggung perasaan anak-anak. Lalu yang kedua, saya selalu memberikan dukungan kepada mereka. Ya, misalnya ada siswa itu yang menghadapi kendala-kendala dalam pembelajaran itu, saya selalu berikan motivasi yang baik kepada mereka bahwa sebenarnya kesuksesan itu hanya dengan disiplin saja dan kerja keras. Lalu juga saya selalu memberikan dorongan kepada mereka agar mereka itu bisa menjadi manusia yang terbaik. Ya. Lalu yang berikut terkait dengan pembelajaran yang memerdekakan itu, saya selalu memberikan kebebasan kepada mereka agar mereka itu merasa nyaman di kelas, agar mereka itu merasakan ada kebebasan kepada kami. Ya, jadi yang saya lakukan selama ini di kelas, saya siapkan buku pelajaran, lalu setelah itu saya berikan kesempatan, saya pengantar dulu sedikit, setelah itu saya berikan kesempatan kepada mereka untuk bisa membuat pertanyaan sendiri ya dari buku yang mereka baca. Seperti itu, mungkin itu salah satu contoh dari kemerdekaan itu. Ya. Lalu saya juga selalu memberikan kebebasan kepada mereka untuk menyampaikan ide atau gagasan. Pada saat diskusi, saya melatih mereka menjadi moderator, menjadi notulen, lalu menjadi pemateri. Lalu ada yang menyampaikan pertanyaan ke kelompok lain, lalu ada yang menyanggah, ya, ada kelompok yang sedang mempresentasikan. Ya, berarti iya, itu komplit. Apalagi pas mengajarnya PKN. Ya, berarti menguasai sekali sudah anak-anak ya Pak Fayan untuk implementasi pemikiran KHD untuk penerapan di dalam kelas itu tadi. Yang pasti trilogi pendidikan Pak Fayan pegang gitu ya. Among juga kayaknya ada di situ kan begitu. Iya. Lalu terkait dengan kebebasan yang saya berikan Ibu, saya buat kesepakatan kelas bahwa saya berikan pemahaman kepada mereka bahwa boleh kita melakukan sebuah kebebasan, tapi perhatikan juga hak asasi orang lain. Yang sampai kebebasan kita itu bertabrakan dengan hak asasi. Dan salah satu pembatasan kebebasan mereka itu kesepakatan kelas.
Dan saya sudah buat itu. Iya. Kesepakatan kelas. Jadi setiap kali ada les itu sebelumnya kita baca dulu kesepakatan kelas, rambu-rambu. Iya. Itu petunjuk bagi kita. Ya, di kesepakatan kelas itu banyak hal yang perlu kami sepakati terkait dengan pelaksanaan pembelajaran itu, untuk membatasi kebebasan mereka. Iya. Antara satu kelas dengan yang lain kesepakatannya Beda-beda. 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 Iya. Ya. Banyak. Kesepakatan itu kan mereka sendiri yang buat. Iya, nah itu. Tapi Iya. kita yang memformulasikan ke kalimat yang sempurna. Dan bisa berjalan anak-anak juga patuh terhadap Iya, kesepakatan. patuh, iya. Sudah. Kalau kelas yang di luar tadi itu bagus mereka, anak-anak itu. Ya, kelas Iya. 8A itu bagus. 8B, 8C. Kebetulan saya ngajak kelas 8 dan 9. Ya. Iya. Ini perubahan yang bagus yang terasa Iya. oleh Pak Fayan selama mengajar di kelas. Iya. Selanjutnya Pak Fayan, apa saja yang Pak Fayan dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong Pak Fayan itu melakukan perubahan tersebut? Ya, yang pertama terkait dengan pendidikan yang menuntun. Ya, di situ dikatakan bahwa seorang guru itu harus menjadi pamong. Ya, pamong di sini adalah dia memberikan arah yang terbaik kepada anak-anak agar anak itu tidak salah arah. Ya. Lalu yang kedua itu adalah bahwa pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya. Lalu yang ketiga bahwa pendidikan dan kebudayaan itu harus sejalan. Ya, bahwa pendidikan itu adalah salah satu cara untuk memanusiakan manusia. Terus lalu pendidikan budi pekerti juga ibu, bahwa pada prinsipnya pendidikan budi pekerti itu terletaknya pada keluarga. Jadi keluarga itu yang bisa membentuk karakter anak, dasarnya terletak pada keluarga. Itu modul 1.1. Kalau modul 1.2 Nanti dulu. oh, iya. Boleh juga kalau memang mau. Iya, kalau modul 1.2-nya itu adalah saya sebagai guru penggerak nanti, alhamdulillah kalau lulus, ya saya harus bisa memiliki 5 nilai itu. Berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, inovatif, dan kolaborasi. Dan juga bisa berperan sebagai guru penggerak. Ya. Itu peran guru Iya. penggerak. Dan saya juga selama ini sudah ibu memberikan sosialisasi kepada teman-teman agar mereka ikut program ini. Iya. Yang belum ya? Yang belum. Yang belum. Program ini. Ternyata program ini bagus bagi kita sebagai guru ya. Iya, betul. Benar sekali Pak ya. Apa yang dilakukan merupakan perubahan yang kita tercermin dari apa yang sudah kita dapatkan dari masalah menjadi pamong, ya kan, berpihak pada anak, pada murid, dan sikap-sikap kita ini yang menjadi teladan di kelas untuk mereka di lingkungan sekolah. Pokoknya yang mencerminkan semua pemikiran KHD itu harus kita implementasikan. Baik Pak, yang berikutnya itu lengkap sekali. Bagaimana respon peserta didik sekarang untuk peserta didiknya Pak Fayan atas perubahan yang dilakukan IT Pak Fayan? Silakan diceritakan respon-responnya. Yang saya lakukan Ibu, saya bisa mengetahui respon mereka itu pada saat mereka menilai diri saya. Itu dibuktikan nanti ada hasilnya itu. Di situ saya baca ternyata mereka senang dengan metode-metode saya, tutur kata saya, apa yang saya lakukan, perubahan-perubahan itu ternyata mereka bisa merespon dengan positif. Ya, dan juga mereka mendukung. Saya sampaikan di kelas bahwa saya sekarang itu calon guru penggerak. Jadi misalnya kalau suatu waktu saya tidak masuk kelas, mungkin itu bertabrakan dengan Jun. Ya, misalnya hari ini tadi saya les, ya saya sampaikan bahwa hari ini saya dapat kunjungan dari ibu pengajar praktik. Jadi saya mohon maklum dari adik-adik, anak-anak agar di kelas nanti bisa tenang. Dan ternyata respon mereka itu bagus, senang. Ya, itu dibuktikan nanti bisa lihat di penilaian. Iya. Dari penilaiannya. Penilaian. Ya. Betul. Kalau dari keseharian mamanya pas di kelas kan pasti kelihatan sekali malah ya, antusias mereka. Antusias. Apalagi dengan metode bertanya yang saya buat itu. Nah, iya. Itu hampir semua siswa itu berlomba-lomba untuk bertanya. Jadi aktif Ya, sekali ya. Iya. walaupun pertanyaannya ya sederhana, tapi kalau ada siswa yang menyampaikan kata-kata misalnya yang menurut kita lucu, kita tidak boleh menertawakan itu karena itu akan mengganggu psikologis mereka. Iya. Benar, iya. Berarti memang di kelas juga terasa
dari penilaian mereka secara Ya. jujur juga Ya, sudah jujur, bisa kita ya. kita melihat Hanya mereka. kata-katanya nanti ke Ibu. Oh tidak apa-apa, itu kan kata-kata apapun yang diucapkan kita tahu, Ya, kita paham maksudnya. ya. Yang penting itu, Ya. ya. Baik Pak. Yang selanjutnya apa hal yang sudah baik dari perubahan itu tadi, perubahan Pak Fayan, ya, dan yang perlu diperbaiki. Berarti pilih dulu yang sudah baik itu apa saja. Lalu mungkin dari sekian yang dilakukan Pak Fayan ada yang perlu diperbaiki. Ya, kalau yang saya alami, yang saya lakukan itu Bu, yang pertama saya merasa nyaman kalau masuk kelas. Ya, karena anak-anak responnya bagus. Mungkin yang belum itu Bu, masih ada lagi siswa itu yang masih pasif ya istilahnya. Ya, belum terlalu aktif secara maksimal dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin itu yang perlu diperbaiki untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya. Tapi tidak begitu hanya 1-2 pastinya kan, Ya, begitu. Tidak karena umumnya mereka Ya. sudah bisa merasakan bahwa pembelajaran seperti ini menyenangkan kan, begitu ya Pak ya. Yang selanjutnya ini perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas, apakah sudah tertuang dalam jurnal refleksi? Ya, sudah. Sudah ya, sudah dituang. Yang modul itu. 1.1 Iya, sudah. yang modul 1. Sebentar masuk modul 1.2-nya ini. Ya, lanjut, tetap semangat berarti ya Pak Fayan. Baik, itu untuk masalah modul 1.1, 1.2 kan memang sedang ini dilalui. Baik, dilanjutkan lagi, kita bicara tentang portofolio. Ya. Portofolio digital, saya yakin Pak Fayan kan sudah mulai ada yang dimasukkan dalam portofolio berdasarkan panduan membuatnya pasti ya. Ya. Nah, terus untuk itu juga Pak Fayan mengetahui bagaimana kerangka portofolio yang dibuat oleh Pak Fayan sendiri kan apa saja, itu kan sudah tahu ya. Karena kebetulan waktu masa berbahagia orientasi itu memang sekilas ya kan Pak, Ya. terus dipelajari melalui pendidikan pembelajaran yang selama kurang lebih 1 bulan itu. Yang perlu saya tanya ini, media atau platform apa yang Pak Fayan gunakan pada saat membuat portofolio? Ya. Canva. Ya. Canva saja. Ya. Mungkin ada di dalamnya juga PPT tidak? Ada di situ, di Canva itu kan banyak pilihan. Iya. Ada video, ada PowerPoint, terus ada ini poster. Ya, yang saya buat selama ini lebih ke video dulu. Ya, yang pasti platformnya ya pakainya Canva Canva, semua ya. Hanya desain di dalam itu saya pilih video dengan Iya. PPT. Baik ya. Terus komponen yang akan dituangkan ke dalam portofolio itu komponen apa saja itu Pak yang berkaitan dengan pembelajaran itu tadi? Pembelajaran maksudnya Modul 1.1 1.1. atau mungkin sekarang kan Ya, yang pertama itu tugas koneksi antar materi, demonstrasi kontekstual, aksi nyata dengan refleksi. Ya. Itu ya, karena Saya buat kemarin. pada saat Zoom itu sudah mulai ada laporan-laporan. Ini. Saya juga kemarin saya unggah video di YouTube. Ya, Ada 3 sudah video di YouTube. Hanya subscribe-nya belum terlalu tidak banyak. apa-apa. Karena mungkin masih pemula. Dan belum ada yang kenal loh. Itu kan masih mungkin ke YouTube-nya sama seperti dulu saya begitu juga masuk ke YouTube sementara hanya karena untuk tugas kan begitu ya. Nanti selanjutnya bisa menjadi jalan semakin tambah. Minimal yang menjadi subscriber anak-anak itu Pak. Pasti kasih informasi saja kamu hari ini begitu. Iya. Selanjutnya Pak, untuk seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang akan dibuat untuk yang belum ini Pak Fayan? Kebetulan yang belum ini aksi nyata. Ya. Jadi saya buat dalam bentuk video juga. Saya fotokan semua kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan terkait dengan aksi nyata. Ya, yang pertama itu yang saya sudah rancang-rancang tadi malam itu kolaboratif, pembelajaran di kelas yang diamati oleh teman sejawat. Lalu tulisan-tulisan yang memberikan motivasi kepada anak-anak di kelas, terus yang mandiri juga, ya. Terus refleksi, saya sudah masukkan foto-fotonya di situ. Hanya mungkin yang belum itu video,
karena saya tidak sempat buat video kemarin. Oh iya. Iya. Tapi nanti video kan, Iya, dibuat video saja. Iya. Apa dilanjutkan saja. Saya yakin semakin apa namanya berganti bulan terus ke sana semakin sempurna Pak. Baik, itu untuk portofolio ya Pak. Kita lanjutkan lagi ke yang lain. Saya rasa lancar-lancar saja ini pokoknya pembicaraannya. Kita lanjutkan ke posisi diri, peta posisi diri dan rencana pengembangan diri yang ada di dalam kompetensi Pak Fayan selaku guru penggerak, calon guru penggerak. Ya. Kompetensi apa kira-kira yang Pak Fayan anggap sudah baik dalam dirinya Pak Fayan? Yang pertama itu saya bisa melakukan kegiatan refleksi di kelas. Ya. Lalu yang kedua, saya bisa menggunakan aplikasi Canva. Untuk kompetensi Ya, itu ya, kompetensi itu terkait dengan IT, inovatif. inovatif. Ya. Lalu itu saya dulu. Ya, dengan di kelas peserta didik, Ya, pembelajaran yang berpusat pada siswa, ya, saya sudah lakukan itu. Ya. kompetensinya itu ya. Kompetensi kolaboratif apa? Kolaboratif teman sejawat saja yang saya sudah lakukan. Itu kan berarti kompetensi Pak. Itu kan menunjukkan kompetensi Ya, dan baru satu dirinya. kali saya lakukan itu di Nah, kelas. iya. Itu yang pasti sudah ada Ya, kan sudah, begitu ya. ya. Baik. Terus kompetensi apa yang perlu ditingkatkan dari Pak Fayan? Iya, kompetensi yang perlu ditingkatkan itu mungkin di kolaboratif itu. Ya. Yang pertama kan banyak kolaboratif ini dengan orang tua, Iya. dengan teman-teman MGMP, sekecamatan, sekabupaten. Ya. Sama guru kan Ya, gitu ya. dengan inovatif mungkin Tetap ya, harus tetap ditingkatkan. harus ditingkatkan itu. Pembuatan media-media pembelajaran ke depan kan. Ya, saya rencananya itu mau buat dalam bentuk kartu. Hanya saya masih suram-suram pikiran ini kira-kira seperti apa nanti modelnya. Iya. Ya. Idenya masih dicari dulu Ya. ya Pak. Tapi pokoknya kalau dikonsentrasikan ke depan pasti akan terwujud begitu. Terus setelah Pak Fayan itu mendengar tadi ya kita bicara, pastinya ada pesan umpan balik Ya. dari apa yang kita bicarakan. Apakah ada perubahan rencana Pak Fayan, rencana ke depan ini ada tidak? Terkait dengan pengembangan diri. Iya. Dengan pokoknya yang dilalui Pak Fayan ini, Ya, rencananya untuk ke depan. yang pertama saya harus bisa mengikuti lagi kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan profesionalitas saya sebagai guru. Entahkah itu nanti saya lakukan di YouTube secara daring atau offline itu yang saya. Ya. Kalau berkaitan Dengan dengan penguasaan media-media pembelajaran platform-platform itu iya. mungkin selama ini yang saya agak ini sedikit Canva. Mungkin masih ada lagi nanti yang lain itu yang menjadi tantangan, apakah saya bisa nanti itu yang ya. Ya, itu rencana ke depan ya. Rencana, ya. Minimal bisa memasukkan pada platform di mana kita bisa menjadi guru berbagi itu ada Ya, kan Pak? ya, guru berbagi. Nanti buatnya video saya di sana kan begitu ya, untuk video pembelajaran atau apa saja. Ya, saya mendukung itu Pak. Silakan lanjutkan supaya banyak apa yang menjadi produk atau hasil karya Pak Fayan yang bisa masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar itu. Ya. Baik, sebagai akhir dari ini sudah masuk akhir ini Pak. Ngobrolnya kita sudah sampai akhir karena semua yang saya tanyakan itu Pak Fayan mengalir saja dan hampir segalanya itu sudah dilaksanakan. Baik dari awal tentang kekhawatiran pun sudah kayaknya tidak menjadi masalah lagi kan begitu. Kita refleksi dulu dengan apa yang sudah kita bicarakan hari ini Pak. Sekarang sama-sama merefleksikan pembicaraan kita. Berarti refleksi ini juga untuk saya kan gitu ya. Untuk Pak Fayan kira-kira apa pembelajaran atau ide baru yang Pak Fayan dapatkan setelah sesi kita bincang-bincang? Ide baru saya
mungkin saya lebih maksimalkan lagi kegiatan pembelajaran itu dengan penguasaan IT tadi itu. Ya, itu ya. Berarti selalu berkaitan dengan IT begitu saja supaya bisa menampilkan atau menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, menarik bagi siswa. Terus, nah ini apa yang sudah baik dari Pak Fayan, terus apa yang perlu diperbaiki dari Pak Fayan untuk pendampingan saya ini. Nah, ini menilai saya tidak masalah, tidak harus seperti siswa itu, jangan pakai nama, langsung ini kan merefleksi supaya nanti kedepannya saya bisa mempersiapkan semua. Kalau menurut saya pendampingan hari ini sudah luar biasa, ya, karena komunikasinya itu cair sekali. Ya. Saya juga jawab tidak ada kaku-kakunya begini, tidak ada rasa takut-takutnya. Natural, ya, natural, tidak grogi. Saya memang tadi malam pikir apa yang ditanyakan besok, sehingga waktu di BA Group itu mungkin saya mohon maaf saya sempat tanyakan gue. Saya yang tanya waktu itu apa yang perlu dipersiapkan, karena mungkin hal baru bagi saya melakukan kegiatan seperti ini, ada kunjungan dari pemerintah praktik, sehingga itu yang menjadi kekhawatiran saya tadi malam, apa yang ditanyakan besok. Kalau untuk hari ini menurut saya ya sudah sempurna, tidak ada yang kurang, jujur ini. Ya, baik sudah. Tidak hanya untuk ini perjalanannya. Terus yang perlu saya perbaiki ke depan mungkin kan kita kan pembimbingan tidak hanya hari ini. Dan ini memang pembimbingan pertama khususnya hanya untuk interview seperti ini saja. Nanti pembimbingan kedua tuh tidak akan seperti ini terus. Mungkin bisa masuk tergantung pada materi yang akan kita. Kalau untuk hari ini tidak ada yang kurang. Ya ke depan. Ya. Untuk saya ke depannya mungkin ada yang perlu dikasih masukan. Itu yang susahnya ya kalau kita sama-sama orang tua. Aduh. Kalau ini nanti saya tidak ada tulisan berarti nanti. Tidak ada rangkuman nanti saya ya. Untuk maksudnya ke depan mungkin bagaimana saya harus bawa apa kayak gitu. Atau saya datang kan tadi tepat waktu tidak ya Pak ya? Ya saya maklumkan aja gitu ya. Iya. Saya mungkin lah ke depannya harus tepat waktu sesuai dengan perjanjian gitu ya Pak. Iya kan? Karena jauh juga. Iya. Tadi saya sempat karena tadi malam kita rencanakan pokoknya jam 8 saya sudah di tempat, ternyata ini tadi agak sedikit lewat dari jam 8 ya 8 lebih 4 kalau saya lihat jam berarti 4 menit saya terlambat kan begitu. Mudah-mudahan nanti lain waktu tidak, ini saya sendiri yang ngomong, Bapak yang tidak memberi masukan. Baik, ini akhir dari wawancara kita Pak Fayan. Terima kasih Pak Fayan sudah menerima saya. Maaf, kalau ada suara saya dari pertekahan. Apa yang sudah kita bicarakan semuanya baik-baik saja. Mudah-mudahan apa yang Pak Fayan lakukan, aksi nyata berikutnya akan semakin baik, akan tambah berkembang, terus portofolio digitalnya isinya semakin lengkap karena itu kan untuk karya terbaik ya Pak ya, yang dimasukkan kan karya terbaik sesuai dengan ketentuan portofolio digital. Jadi itu saja, mudah-mudahan yang kita laksanakan sebagai pendampingan pertama ini membawa manfaat. Terus kedepannya akan lebih baik untuk kita juga. Pak Fayan akan bisa meraih sampai waktu terakhir lulus kan begitu toh, lulus CGP, lalu kekhawatirannya itu hilang kan begitu Pak ya. Ya hambatan-hambatannya tidak ada, malah muncul lagi harapan-harapan yang lebih baik. Ini saja Pak Fayan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan karena kita waktunya masih panjang. Kita tahu apalagi kondisi cuacanya seperti ini, mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat, bisa tetap mengikuti kegiatan dengan baik.
Terima kasih. Selesai sampai di sini. Ya, terima kasih sama-sama. Salah. Ya, sama-sama Abang. Tidak ada salah semuanya kita.